Baik, perkenalkan nama saya Wayan Raditya Putra dari Prodi RKA Angkatan 2024 dari digit terakhir 029. Halo dan salam kepada Pak Fajar Baskoro selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web yang telah memberikan kami kesempatan dan tugas untuk ini project sebagai pengganti dari evaluasi tengah semester pada mata kuliah ini. Jadi, izinkan saya untuk mempresentasikan website yang telah saya buat secara pribadi, jadi bukan dua orang, jadi satu tim satu orang. Untuk proyeknya, saya beri nama Santi Asih Homestay. Jadi proyek ini merupakan front end saja, tidak ada back end sama sekali, yang mensimulasikan bagaimana sistem booking homestay di Ubud, Bali. Dan kebetulan untuk website ini, saya akan jelaskan sekarang bagaimana overview dari proyeknya. Jadi, website ini saya buat untuk mensimulasikan bagaimana proses booking homestay ini secara sederhana. Jadi, user nanti bisa melihat kamar, kemudian membaca detailnya, dan juga melakukan simulasi booking. Fokus utama proyek ini adalah memberikan pengalaman user yang sederhana dan mudah dipahami walaupun belum dengan backend yang disiapkan. Lalu untuk fun fact atau kenapa saya membuat proyek ini, itu karena saya berasal dari Bali dan keluarga saya itu tinggal di Ubud. Ubud itu adalah daerah yang sangat terkenal dan rata-rata mata pencarian masyarakatnya melalui pariwisata. Jadi, untuk para turis-turis yang sering datang ke Ubud, ada peluang bisnis untuk membuat sebuah homestay dan itu dilakukan oleh keluarga saya. Jadi, selain saya belajar bagaimana memprogram web yang baik dan benar, saya juga ingin nanti untuk project yang saya buat itu bisa membantu keluarga saya dalam bisnis homestay ini. Oke, kita lanjut ke feature dan pages ya. Jadi di dalam website ini ada beberapa fitur utama, yaitu yang pertama user itu bisa search room, jadi bisa filter dan mencari room yang sempurna untuk mereka. Kemudian ada room detail page, jadi bisa melihat image, description, dan juga price. Lalu ada booking form dengan validasi oleh JavaScript. Jadi dengan validasi JavaScript ini jadi bisa ada real time error checking atau error message setiap user menginput data pada bagian-bagian dalam formnya. Lalu untuk location information itu juga jadi salah satu fitur penting. Jadi supaya bisa usernya menemukan letak homestay kami di Google Maps. Lalu untuk website pagesnya saya bagi jadi 4 dalam struktur proyek ini. Yang pertama ada homepage. Jadi di sini ada section hero section atau section yang pertama muncul ketika mengklik webnya. Kemudian ada about section, ada fasilitas atau facilities dan location tadi. Yang kedua ada room page, ada searchable grid untuk roomnya, kemudian detail page untuk penjelasan roomnya, dan booking page untuk booking formnya. Kemana kita mulai ke homepage design ya. Page design itu saya akan langsung tunjukkan saja. Nah, jadi ketika user ini baru mengklik websitenya akan muncul homepage dan ini namanya hero section ya. Jadi ada judul homestay yang besar, kemudian ada tagline-nya dan ada button ya. Button dari Bootstrap untuk melihat kamar. Lalu ketika scroll di bawah, nah ini about section-nya, ucapan selamat datang dan penjelasan tentang Santiasa Homestay secara singkat. Dan ini ada informasi singkatnya, kemudian ini ada fasilitas, ada gambar yang saya cari. Jadi ini aset nyata ya dari hasil foto pada homestay keluarga saya. Kemudian di sini ada lokasi dan bisa diklik ini ya untuk melihat Google Maps-nya. Nah,
Itu dia bagian homepage. Lalu ada room dan detail page. Di ketika user tertarik untuk melihat kamar, akan diarahkan ke room page. Nah, di sini akan terlihat ya. Sini ada headernya dan juga ada search-nya di sini. Kemudian di sini ada 4 blok ya, atau 4 card, dan bisa kita lihat di sini ada 4 room standar dan price dan detail singkatnya. Jadi kita kalau misalnya nyari, misalnya dalam search screen ini kita akan mencari standar room 2. Berarti kita bisa klik room 2. Ini yang muncul. Atau kalau kita mau dekat dengan yoga salah atau tempat yoga, kita klik yoga. Ini muncul. Oh, ternyata room 3, kemudian ada kolam renang, ada 2 ternyata yang dekat dengan kolam renang kamarnya. Jadi selain nama atau judul kamarnya itu bisa melihat deskripsinya juga dalam keywordnya. Dan di sini saya memakai JavaScript juga untuk validasi logika dan search-nya di kodenya. Lalu di sini jika user tertarik untuk melihat detail bisa diklik detail page. Nah, di sini yang selanjutnya ya, bagian detail page-nya, fragment detail page. Nah, yang ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ada header, ada section ini fokusnya untuk menjelaskan, ada embed image, kemudian fasilitasnya, deskripsinya, dan lokasi. Lalu bisa kembali ke kamar untuk melihat detail kamar yang lainnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke booking page ya. Jadi ketika pelanggan atau user ini tertarik untuk booking, bisa klik ini, booking kamar, dan akan diarahkan ke sini ya untuk memesan kamarnya. Jadi kita bisa klik nama, misalnya Wayan Reza Putra. Nah, di sini ada validasi logika. Jadi kalau misal kita check outnya tanggalnya sebelum check-in kan tidak mungkin ya. Misalnya ya, kita check outnya tanggal 12. Nah, akan ada error message tanggal check out harus setelah tanggal check-in. Seperti itu. Dan ada error message harus wajib dipilih sebelum kirim booking. Dan nanti semisal kalau kita telah selesai memilih, kita kirim booking. Nah, jika oh ini saya lupa untuk ganti tanggal 28 misalnya kirim booking. Nah, kalau berhasil maka ada section message yang tulisan seperti ini. Nah, ini untuk nama, reservasi, standar room, dan tanggal itu memakai validasi logika JavaScript ya. Jadi memanggil atribut dari kelas si nama pembelinya, tipe kamar yang dipilih, dan tanggalnya. Itu untuk booking page-nya. Sekarang lanjut ke wireframe konsep ya. Jadi wireframe ini fokusnya kan ke struktur layout, kejelasan, dan usability ya. Jadi ini jatuhnya akan meringkas dari tampilan web yang saya tampilkan tadi. Nah ini contohnya. Jadi saya buat sederhana saja. Kalau awal dalam perencanaan tuh saya buat sederhana supaya saya bisa membayangkan nanti bagaimana menyusun webnya. Yang pertama di setiap section page itu pasti ada navbar ya. Ada logo tadi, logo Santiase, beranda, kamar, booking. Ini ada hero section, dan ada button. Kalau button saya kasih warna hijau sesuai dengan tadi. Section saya kasih warna putih dan ini tulisan detailnya warna hitam. Kira-kira seperti ini dan ini persis sekali dengan website yang saya demokan tadi sekaligus untuk implementasi untuk tugas ini untuk project ini, mini project ini sesuai dengan arahan Pak Fajar, saya memakai 4 tools, 3 tools, 4. Yang pertama itu HTML, kemudian ada CSS untuk styling dan bootstrap. Ini untuk framework ya. Jadi saya tidak perlu bikin button manual dari awal. Kemudian ada JavaScript. JavaScript ini untuk validasi logika tadi, untuk search, filtering, dan form booking tadi. Dan ini untuk front end saja ya, belum ke back end.
Jadi untuk booking logic ada detailnya. Yang pertama, setiap proses itu harus diisi sebelum dikirim. Tadi sudah ada untuk validasi errornya. Dan checkout date itu harus setelah check-in date. Kemudian ada real-time error message yang appear secara instan di bawah setiap field tadi. Dan tadi ada success result message yang tampil ketika validasi semua dilewati dan benar setelah tombol kirim diklik. Lalu untuk kesimpulan dari project ini ya, untuk kesimpulannya itu project ini telah sukses mendemonstrasikan core principle atau principle inti dari front-end web development. Jadi untuk websitenya yang berfungsi secara baik itu sudah bisa diwujudkan untuk Santiasi Homestay ini. Kemudian core-core fitur tadi bisa diimplementasikan, research, detail, location, validation, form booking itu bisa diimplementasikan tanpa error dan sudah dites dengan baik. Untuk skill yang saya dapatkan itu saya lebih mengerti tentang website secara mendalam. Jadi saya ketika melihat website itu saya bisa melihat apa saja struktur HTML-nya, CSS bagaimana, Bootstrap-nya seperti apa, dan JavaScript yang dipakai seperti apa. Untuk bagian source code dan web deployment itu saya sudah tampilkan. Source code-nya saya upload di GitHub dan web deployment saya pakai GitHub Pages supaya lebih sederhana dan gratis. Jadi bisa dilihat di sana detail dari source code-nya dan bagaimana webnya ketika kalian yang menonton ingin mencoba untuk mensimulasikan sebagai user dalam memakai web ini. Dengan ini berarti berakhir presentasi saya untuk mini project Santiasi Homestay website sebagai tugas dalam rangka evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman web RKA kelas N dan dosen Pak Fajar Baskoro. Sebelum saya menutup, saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang. Saya di sini masih pemula dan belajar dalam membuat website. Demikian dari saya, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Wayan Aditya Putra, pamit undur diri. Terima kasih.